tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Feminisme di Indonesia, Asia, dan negara Barat. Yang akan dibahas yang pertama yaitu 1. Pengertian feminisme, 2. Feminisme di Indonesia, 3. Feminisme di Asia, dan 4. Feminisme di negara Barat. Pengertian feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi yang berfokus pada pencapaian kesetaraan gender, terutama dalam aspek hak, kesempatan, dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Istilah ini berasal dari kata Prancis feminin yang berarti kewanitaan. 1. Feminisme di Indonesia. Feminisme di Indonesia mulai muncul pada awal abad ke-20, beriringan dengan gerakan nasionalisme. Perempuan mulai berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan dengan tokoh penting seperti Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Pada tahun 1912, organisasi feminis pertama, Indische Vrouwenbond atau IVB, didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Perkembangan pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gerakan feminisme berkembang pesat. Organisasi seperti Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani muncul pada tahun 1950-an menjadi pelopor gerakan feminis sosialis di Indonesia. Gerwani menuntut hak-hak perempuan, termasuk upah yang adil dan pembagian kerja yang setara dalam ranah domestik 27. Namun, setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, banyak organisasi feminis dibubarkan atau terpaksa bergabung menjadi KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia yang lebih terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Kebangkitan era reformasi. Reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi gerakan feminisme di Indonesia. Ruang untuk berekspresi dan berorganisasi semakin terbuka, memungkinkan munculnya berbagai organisasi perempuan yang lebih inklusif. Pengesahan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU KDRT pada tahun 2004 adalah salah satu pencapaian penting dari gerakan ini. 2. Feminisme di Asia. Feminisme di Asia memiliki karakteristik yang beragam tergantung pada konteks budaya dan sosial masing-masing negara. Di negara-negara seperti India dan Jepang, feminisme seringkali berjuang melawan patriarki yang kuat dan norma-norma tradisional yang membatas peran perempuan. Gerakan feminisme modern. Di Asia Tenggara, feminisme modern mulai mengadopsi pendekatan yang lebih global dengan mengintegrasikan isu-isu lokal. Misalnya, di Filipina, gerakan feminis berfokus pada hak-hak reproduksi dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Di Jepang, feminisme menghadapi tantangan unik terkait dengan harapan sosial terhadap perempuan dalam keluarga dan pekerjaan. 3. Feminisme di negara barat. Feminisme di negara barat telah berkembang melalui beberapa gelombang. Gelombang pertama berfokus pada hak suara dan pendidikan. Gelombang kedua pada tahun 1960-an hingga 1980-an menekankan kesetaraan di tempat kerja dan hak reproduksi. Sedangkan gelombang ketiga pada tahun 1990-an hingga kini menyoroti isu-isu rasial dan identitas gender. Isu kontemporer. Saat ini, feminisme di barat berjuang melawan isu-isu seperti kesenjangan upah, kekerasan seksual, dan representasi perempuan dalam media. Gerakan Me Too adalah contoh nyata dari bagaimana feminisme modern berusaha mengatasi kekerasan berbasis gender secara global. Kesimpulannya, feminisme di Indonesia, Asia, dan negara barat menunjukkan dinamika yang berbeda namun saling terkait. Meskipun masing-masing memiliki tantangan dan konteks uniknya sendiri, semua gerakan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.